Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, para peserta webinar PG PAUD seri 1 ini, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah saum dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para peserta seminar yang saya hormati, mohon maaf saya pakai kopiah, pakai peci. Bukan berarti saya penangkap jurig kayak gitu ya. Tapi saya menghormati ibu-ibu yang berkerudung. Kalau ibu berkerudung, saya pakai kopiah kayak gitu. Nah, hari ini saya mohon maaf, bukan saya mengajari ibu-ibu gitu. Tapi karena saya melihat orang lain, program studi lain pada menyelenggarakan webinar dan mereka bisa, kenapa kami tidak bisa gitu. Akhirnya kami atau saya kayak gitu ya, ujuk-ujuk ditunjuk aja sama Bu Kaprodi untuk ngadain webinar dengan mengenalkan dongeng-dongeng Islami di masa belajar di rumah. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti yang akan saya sampaikan. Baik, tidak lama-lama ya perkenalannya. Jadi hari ini kita ketemu di dunia virtual kayak gitu. Hari ini kita membahas tentang dongeng atau sastra atau cerita yang Islami atau ya yang diajarkan atau yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis atau cerita-cerita orang-orang Islam. Baik, next Bu ya. Nah, baik, sebenarnya kalau kita berbicara sastra Islami, dongeng Islami atau cerita Islami ya kayak gitu, maka di situ ada cerita Hindu. Kalau kita ada cerita Islam, maka mungkin di situ ada cerita Hindu, karena memang kita tidak bisa mengelak gitu. Ada cerita-cerita yang latar belakangnya Hindu, misalnya cerita Ramayana, cerita Mahabharata, dan saya tidak akan membahas tentang itu karena kita membahas tentang sastra Islami, maka kita yang bahas adalah sastra Islam atau dongeng Islam. Jadi saya menyamakan antara istilah sastra, dongeng, cerita, sama sajalah dalam hal ini ya kayak gitu. Meskipun pasti akan terjadi perbedaan gitu. Nah, dalam hal ini ada beberapa asumsi atau pendapat tentang sastra Islam. Yang pertama, ada yang mengukuhkan bahwa sastra Islam harus memiliki nilai-nilai Islam. Ya, bisa juga kayak gitu. Kalau sastra Islam tapi isinya jorang, isinya jorang tenaun ya kayak gitu. Sastra Islam nilainya Islam ya wajar kayak gitu. Tapi definisi ini juga tidak sebenarnya bisa diterima kayak gitu ya. Karena ini satu asumsi saja gitu. Jadi bisa sastra Islam yang pertama definisinya adalah sastra yang berisi nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu apa? Nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai gotong royong kayak gitu, nilai tauhid dan seterusnya. Boleh itu ya. Yang kedua, sastra Islam yaitu cerita-cerita yang diambil dari Quran dan hadis. Ini diantaranya disebutkan oleh Liu Yokfang. Liu Yokfang itu kalau tidak salah orang Singapura yang ahli kesusastraan Melayu klasik. Beliau mendefinisikan bahwa sastra Islam yaitu cerita-cerita, dongeng-dongeng atau sejarah-sejarah yang diambil dari Quran hadis. Dan ini banyak sekali kalau kita berbicara tentang dongeng-dongeng yang terdapat dalam Quran, apalagi dalam hadis, banyak sekali. Kayak gitu. Kalau apalagi hadis tidak bisa dihitung. Kalau Al-Quran kan bisa dihitung tuh kayak gitu ya. Ayat 1 surat pertama ada tidak ya cerita-ceritanya. Tapi kalau hadis mungkin versinya akan berbeda. Tergantung hadis itu diriwayatkan oleh siapa, Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Pasti akan banyak hadis, lebih banyak lagi. Yang ketiga, jadi saya lebih cenderung bahwa mendefinisikan sastra Islam, cerita Islam, dongeng Islam yaitu cerita-cerita, dongeng-dongeng yang diambil dari Quran dan hadis. Tapi nanti saya akan menggabungkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli itu. Yang ketiga, ada definisi yang dikemukakan oleh Franz Rosenthal. Ini orang
orientalis ya, atau oksidentalis, orang yang ahli ketimuran, orang barat yang mengkaji tentang dunia timur, termasuk timur itu adalah budaya-budayanya, termasuk sastra, agama, dan seterusnya. Di antaranya, beliau menyebutkan bahwa sastra Islam adalah sastranya orang Islam. Nah, tadi itu, kalau sastra Hindu, ya sastranya orang Hindu. Gitu, ada cerita Ramayana, Mahabharata, ada Rahwana, kayak gitu, yang raksasa. Mereka punya cerita emang gitu, agama-agama lain memiliki cerita. Oleh karena itu, kata Franz Rosenthal, seorang oksidentalis, ahli ketimuran, menyebut bahwa sastra Islam adalah sastranya orang Islam. Gitu, sastranya orang Islam. Sok senajan Islamnya Islam KTP, nggak apa-apa kayak gitu. Islam KTP tapi rajin membuat karangan, rajin membuat cerita, rajin membuat dongeng. Ya, nggak apa-apa kayak gitu. Yang keempat, ini ada juga definisi yang disebutkan oleh Winstead. Winstead juga sebenarnya ahli ketimuran, kayak gitu. Jadi banyak orang-orang barat yang mengkaji Indonesia, mengkaji dunia timur termasuk Indonesia, Nusantara ini, mengkaji diantaranya adalah mengkaji tentang sastranya. Winstead ini, kalau tidak salah Winstead itu orang Inggris atau Rusia ya, kayak gitu. Jadi orang barat itu kalau mengkaji Indonesia, mengkaji Nusantara, nggak bakalan mengkaji teknologi, karena orang barat sudah jagonya teknologi, kayak gitu. Paling juga mengkaji tentang budaya-budaya di kita. Di kita itu bagaimana orang barat pasti hari ini mereka akan banyak yang mengkaji tentang Islam di Indonesia itu unik. Dalam hal makanan saja, misalnya bulan Ramadan, wah, candil, kolak, itu bagian dari budaya. Justru mereka mungkin akan mengkaji tentang sejauh mana, sebanyak mana makanan-makanan yang dihidangkan di Indonesia ketika menjelang buka puasa. Wah, jadi mereka mengkajinya tentang budaya. Nggak bakalan mereka datang dari Inggris, dari Belanda mengkajinya teknologi, sebab mereka teknologinya lebih maju. Nah, itu Winstead menyebut bahwa sastra Islam yaitu sastra yang dibawa oleh Islam, kayak gitu. Jadi karena Islam itu dibawa bisa kemana-mana, bisa kemana-mana ya, dibawa ke India, maka muncul budaya cerita Islam versi orang India. Jadi ketika cerita Islam itu dibawa ke Arab, ceritanya versi orang Arab. Nanti banyak cerita-cerita yang disebut dengan saduran, terjemahan, banyak istilah saduran yang kayak gitu. Nah, itulah asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat tentang sastra Islam gitu. Sepakat atau tidak sepakat tentang definisi tentang sastra Islam, tentang dongeng Islam, tentang cerita Islam gitu, silakan gitu. Kalau ibu memiliki kapasitas, bapak memiliki kapasitas, bisa mengkritisi kayak gitu. Tapi paling tidak kita punya referensi ini yang dikemukakan oleh para ahli tentang sastra Islam gitu. Baik, next Bu. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada jenis sastra Islam, jenis cerita Islam, jenis dongeng Islam. Nah, kayak gitu. Yang pertama, cerita Al-Quran. Maksudnya bukan cerita Al-Quran, Al-Quran itu bagaimana turun, bukan. Atau cerita Al-Quran itu berapa ayat, bukan. Tetapi cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya kitab yang mengurusi sholat, zakat, entah kayak gitu. Tapi di situ di dalamnya adalah banyak dongeng-dongeng yang disebut dengan kisah. Banyak cerita-cerita umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Banyak ini ceritanya di sana, kayak gitu. Banyak ceritanya di sana. Yang kedua, tadi mana Bu ya? Belum. Ya, yang tadi Bu, yang sebelumnya. Nah, cerita Al-Quran. Yang kedua, cerita Nabi Muhammad. Ini menurut Rulfing. Rulfing juga sama. Orang Barat yang mengkaji tentang ketimuran, sastra Islam. Menurut Rulfing itu ada 5 katanya yang disebut sastra Islam, yang disebut cerita Islam, cerita dongeng Islam. Yang kedua, cerita Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad, wah juga banyak sekali ceritanya. Nabi Muhammad sebelum lahir, setelah lahir, muda, dewasa, dan seterusnya. Banyak menjadi pembicaraan, banyak menjadi cerita, banyak untuk menjadi bahan untuk diceritakan kepada anak-anak. Kayak gitu. Ketiga, cerita sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga banyak kayak gitu. Sahabat itu bahasa kitanya adalah follower lah, kayak gitu. Kalau Anda, Bapak Ibu ikut IG saya,
artinya itu sahabat saya. Kalau enggak berarti bukan sahabat saya. Bukan berarti begitu, bukan gitu ya. Nah, sahabat Nabi banyak. Ada Bilal, ada Umar bin Khattab dan seterusnya. Yang keempat, cerita pahlawan Islam. Dan yang kelima, sastra kitab. Sastra kitab itu sastra-sastra yang berisi dari kitab-kitab, kitab gundul, kitab hejo, kitab botak dan seterusnya. Nah, next Bu. Ini. Kitab botak sama aja kitab gundul. Kitab gundul. Gitu. Nah, kalau tadi menurut Rolfing, gitu. Sekarang menurut Edward Jamaris. Edward Jamaris itu orang orang Minangkabau. Edward Jamaris ahli juga tentang kesusastraan, terutama kesusastraan Indonesia. Yang pertama, beliau membagi 6. Kalau tadi 5, ini sekarang 6. Yang pertama, kisah tentang para nabi katanya. Yang disebut sastra Islam, dongeng Islam, cerita para nabi. Nabinya banyak kayak gitu. Baik nabi yang wajib diketahui, 25 nabi, ataupun yang tidak wajib diketahui. Itu masuk pada kategori sastra atau cerita Islam. Para nabi, Nabi Adam, Idris, dan seterusnya. Yang kedua, hikayat Nabi Muhammad. Ini sama saja sebenarnya dengan tadi yang Rolfing gitu, Nabi Muhammad. Yang ketiga, hikayat pahlawan Islam. Hikayat pahlawan Islam. Ya, kalau konteksnya Indonesia, bisa mungkin pahlawan Islam itu ya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Tapi dalam konteks negara, misalnya negara Turki, ada Muhammad Al-Fatih. Nah, itu cerita-cerita yang sebenarnya bisa diceritakan kepada anak-anak dalam rangka untuk menggugah semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, semangat membela Islam dan seterusnya. Yang keempat, cerita ajaran dan keyakinan. Nah, ini cerita ajaran dan keyakinan ini banyak sekali kayak gitu, karena banyak ajaran dalam Islam, banyak keyakinan dalam Islam. Kayak gitu, keyakinan dalam Islam. Dan ini saya yang nomor 4 ini insya Allah saya lebih mendetail tentang cerita ajaran keyakinan Islam ini, karena disertasi saya S3 saya membahas tentang cerita keyakinan Islam. Nanti ada kaitannya dengan tanda-tanda kiamat. Siun senang kayak gitu. Baik, yang kelima, dongeng dan legenda Islam. Nah, ini yang dongeng dan legenda Islam biasanya isi-isinya adalah fiksi. Gitu, isinya fiksi, isinya hayalan, isinya tentang rekayasa kayak gitu. Sehingga kemudian ceritanya menjadi enak, menarik dan seterusnya. Dan yang keenam, cerita mistis atau tasawuf. Ceritanya orang-orang sufi kayak gitu, para tasawuf gitu yang bisa terbang ngapung kayak gitu, cerita-cerita kayak gitu. Baik, next Bu. Nah, satu, saya akan mempreteli tenon ya. Saya akan menjelaskan satu persatu contoh-contohnya dari pembahasan pembagian jenis sastra, jenis cerita, jenis dongeng yang dikemukakan oleh Pak Edward Jamaris, Rolfing dan seterusnya. Kemudian saya akan menjabarkan. Next Bu. Nah, cerita Al-Quran yang tadi saya sebutkan, cerita Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Cerita Al-Quran itu sekali lagi banyak sekali kayak gitu ya. Yang pertama, dalam Al-Quran itu ada cerita para nabi. Cerita para nabi sehingga kemudian bukan hanya nabinya, tapi nama nabinya juga dipakai dalam nama surat Al-Quran. Surat Ibrahim, surat surat Muhammad, surat Hud dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali gitu cerita para nabi di Al-Quran gitu, cerita nabi, terutama nabi-nabi terdahulu. Bahkan ada nabi-nabi juga yang tidak dicerita, yang yang tidak terkategori 25 nabi yang wajib, seperti di Al-Quran itu ada Nabi Khidir dan seterusnya. Yang pertama, cerita Adam. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mafhum tentang cerita Adam karena kakeknya Bapak sekalian ya kayak gitu. Bapak Ibu sekalian punya kakek, ini kakeknya ini nih gitu. Berbeda dengan kakeknya orang yang tidak mengakui Adam, yaitu siapa? Teori Darwin ya kayak gitu, teori Darwin. Kita memiliki kakek Adam kayak gitu ya. Dan itu cerita Adam. Dari mulai Adam diciptakan itu menjadi bahan cerita kayak gitu. Dari mana Adam itu diciptakan, dari tanah mana? Kan katanya dalam hadis itu diceritakan Adam atau dalam Al-Quran gitu. Allah menciptakan Adam dari tanah.
tanahnya atau tanah mana? Cibiru atau tanah lempung? Katanya kalau Adam itu diciptakan dari tanah liat, maka manusianya itu suka ngeliat. Wah, jika orang kayak gitu ngeliat kayak gitu. Kalau tanahnya dari tanah keras, maka orangnya menjadi keras. Itu mah herian aja kayak gitu, herian aja. Nah, cerita Adam itu menjadi pembicaraan juga. Ada yang menyebut Nabi Adam itu diambil dari tanah India kayak gitu, tanah India. Ada yang juga yang dari Marwah, ada yang juga Jabal Rahmah dan seterusnya. Itu juga banyak cerita-ceritanya, kayak gitu ceritanya. Dan ini biasanya diambil yang pertama kalau Adam diciptakan dari tanah, itu Al-Quran ada. Kalau Adam diciptakan dari tanah mana, maka hadis yang berbicara di situ. Ada yang dari sini, ada dari sini dan seterusnya. Itu Adam. Adam kemudian merasa resah, kemudian ingin punya pasangan, diciptakanlah Hawa. Ini juga menjadi bagian cerita kayak gitu. Ini juga bagian menjadi cerita. Kemudian dari Adam itu punya anak Qabil dan Habil. Ini juga bagian dari cerita kayak gitu. Bagian dari bisa diceritakan maksudnya. Bisa bagian menjadi cerita kepada anak-anak. Bagaimana karakter Qabil yang keras kepala, keras kepala kayak gitu. Keras kepala. Qabil, Habil sebaliknya lemah lembut, padahal dari satu pohon, yaitu Nabi Adam dan si Hawa, tapi dua karakter ini berbeda. Kita sering kayak gitu. Saya punya dua anak lahir dari saya, bukan dari saya ya, dari istri saya, maksudnya kayak gitu ya, dari istri saya. Dua anak ini berbeda karakternya, persis seperti Nabi Adam, punya karakter Qabil yang keras, Habil yang pendiam, kalem kayak gitu. Nah itu juga cerita-ceritanya kayak gitu. Belum Bu. Nah ini ceritanya banyak kayak gitu ya. Jadi saya gitu. Nah, yang menarik yang mungkin jarang diceritakan dalam cerita Nabi Adam kayak gitu. Kalau Qabil sudah sering, videonya banyak kayak gitu. Ini cerita tentang Nabi Adam yang lupa gitu. Sehingga kemudian menular kepada keturunannya, kepada kita sekalian. Apa itu? Dulu Allah itu pernah manggil Nabi Adam di surga itu. Adam katanya, tadi saya ingin menceritakan kepada Anda tentang usia Anda, kamu Adam, sampai anak keturunan Anda berapa semuanya. Adam, kamu saya kasih usia 1000 tahun, kata Allah, kayak gitu. Kemudian disebutkan semuanya sama Allah itu. Tapi ada anak cucumu yang menjadi nabi, yaitu Nabi Daud. Usianya saya kasih 60 tahun katanya, kata Allah itu. Nabi Adam protes. Ya Allah katanya, hari saya dikasih 1000 tahun, sementara anak cucu saya yang menjadi nabi, Nabi Daud itu usianya 60 tahun. Kasihkan saja usia saya 60 tahun, sok 40 tahun untuk anak cucu saya Nabi Daud. Dicatat ke malaikat, dicatat ke Gusti Allah. Berjalannya waktu. Ketika usia Nabi Adam sudah jadi 1000 dikurangi 40 berapa ya? 960. Ketika usia Nabi Adam 960, datanglah malaikat Israel. Tek. Kaget eta si Nabi Adam teh kayak gitu. Rek nanaonan ka dia Israel. Kayak gitu. Abi kan 1000 tahun ini, ayeuna abi ulang tahun 1960. Nah, ujug-ujug datang ke orang, euy cenah kayak Nabi Adam kaget kayak gitu. Baru Nabi Adam bahasa Sunda. Kata Nabi Adam katanya, ini ada dalam hadis ya, kayak gitu, ini ada dalam hadis. Mereka mana Israel? Ente salah kayak gitu. Cenah kayak gitu. Ente kayak gitu. Saya mau mencabut nyawa Anda Adam katanya. Nanaonan cenah kayak gitu. Abi masih 40 tahun deui cenah kayak gitu kata Nabi Adam. Kayak gitu. Kan ke Gusti Allah dipasieun 1000 tahun, abi oge masih inget ya katanya. Adam ulah pohoan cenah kayak gitu. Ente kan pernah ngomong dulu ngasih umurnya yang 1000 itu dikasihkan 40 tahun itu kepada Nabi Daud, anak cucumu kayak gitu. Ingat enggak katanya? Aduh, poho cenah eta mah. Akhirnya meninggal Nabi Adam. Nah, itu cerita kenapa Nabi Adam kita sering poho, karena Nabi Adam juga dulu pernah poho, pernah lupa.
Kalau nggak tahu pohok gitu, lupa ya kayak gitu. Karena ini ada orang Jakarta pesertanya di sini, gitu. Jadi kenapa kita sering lupa? Karena Nabi Adam juga pernah lupa gitu ketika dulu. Itu. Kemudian cerita Nabi Idris. Cerita Nabi Idris jarang sih diceritakan kayak gitu ya. Jarang, meskipun ada ceritanya kayak gitu. Kenapa disebut Idris? Idris itu dari kata bahasa Arab darasa Idris, artinya menderes. Menderes teh naonnya kayak gitu ya. Menderes teh bagus, menderes, mempelajari, sering mempelajari Al-Qur'an, maka dia disebut dengan Idris. Dan Nabi Idris itu ceritanya pernah berdoa, ya Allah katanya, matikan sebentar saya, kemudian hidupkan lagi. Nabi Idris itu pernah cerita kayak gitu dalam riwayat kayak gitu. Nah, Nabi Idris akhirnya dicabutlah nyawanya ku malaikat Israel, malaikat Nabi Idris teh plek aja kayak gitu. Setelah itu dihidupkan lagi, dihidupkan. Nah, setelah hidupkan lagi, ya Allah katanya, saya pengen engkau ajak saya ke surga dan neraka. Diajaklah kekurilingan surga dan neraka kayak gitu. Ke neraka lihat api yang membara, dahsyat dan segalanya. Lihat di surga, wah enak segala macam. Sampai-sampai kemudian datang malaikat Israel. Idris katanya, ayo keluar. Kayak gitu, nanaonan di surga kayak gitu. Cina orang lagi ngenah di dia, cina kayak gitu. Enak di sini di surga kayak gitu. Tidak, sebagaimana diketahui, sebagai maklum bahwa orang yang mau masuk surga itu harus mati dulu, kata malaikat Israel. Lah, saya kan sudah mati kemarin katanya. Saya sudah mati kemarin kayak gitu. Saya sudah sudah memenuhi syaratnya kayak gitu. Akhirnya malaikat Israel datang ke Gusti Allah. Ya Allah katanya, Idris nggak mau keluar dari surga katanya. Akhirnya kemudian katakanlah kepada Idris bahwa tidak semua nabi, tidak ada hak bagi semua nabi untuk masuk surga kecuali didahului oleh Nabi Muhammad. Nah, ceritanya banyak lah, itu panjang. Cerita Nabi Nuh juga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil nilai-nilai didaktis dari Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh memelihara tanaman, memelihara pohon dari kecil kemudian besar sampai kemudian dibikin perahu. Perahunya juga bukan perahu biasaan, 3 lantai dong kayak gitu. Kayunya dari mana? Menurut satu riwayat kayunya dari Jawa. Kayu apa? Kayu jati. Karena kayu jati itu hanya tumbuh di Jawa katanya. Lumpat di Babilonia, kayu Irak ke Indonesia milarian kayu, tanaman ditanam, kemudian tumbuh menjadi besar, kemudian dibikin teknik. Bagaimana tekniknya Nabi Nuh bisa kayak gitu? Yaitu wahyu Allah yang memberitahukan dan seterusnya. Nabi Hud dan Nabi Soleh juga peradabannya sudah maju. Nabi Ibrahim juga sama. Banyak di Al-Quran cerita Nabi. Nah, selain itu juga mana ya? Ada Nabi Lut. Wah, udah tahu lah. Nabi Yusuf. Kayak gitu. Nabi Lut, ya mungkin sekarang kita tidak mendapatkan lagi Nabi Lut bagaimana. Tetapi cerita-cerita tentang Nabi Lut, kisah-kisah tentang Nabi Lut, atau perilaku-perilaku umat Nabi Lut, bisa saja kita jumpai hari ini. Kayak gitu. Jumpai hari ini. Yang selanjutnya Nabi Yusuf. Banyak juga, Nabi Yusuf juga prototipe dari seorang pemuda yang bukan seperti Pak Faiz lah kayak gitu. Nabi Yusuf itu digoda oleh Siti Zulaikha, nggak mau kayak gitu. Gitu alimen. Padahal mah kalau duaan di kamar mah kata Pak Agus mah ayo atuh. Kayak gitu. Nah, Nabi Yusuf kayak gitu. Nabi Yusuf juga bukan tipe pendendam. Itu nilai didaktisnya kayak gitu, nilainya gitu. Nabi Yusuf waktu kecil pernah dialungkan tuh ke sumur sama saudara-saudaranya kayak gitu. Tapi ketika saudara-saudaranya merasa sudah besar, kemudian ingin meminta bantuan Yusuf, Nabi Yusuf tidak pernah balas dendam tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nabi Ayub, wah, Nabi Ayub mah lebih dari corona sekarang kayak gitu. Kalau orang kena corona langsung plek mati. Nabi Ayub mah sampai disiksa, bukan disiksa ya kayak gitu. Apa sih namanya ya, siksaan terus, azab, bukan azab sih ini apa, penyakit kayak gitu, kurap kok sampai dalam satu riwayat kayak gitu ya, dalam satu riwayat memang sampai tulang bulang dan seterusnya. Itu mungkin riwayat Israiliyat atau apa kayak gitu ya itu. Karena Nabi sejatinya adalah
orang apa namanya, orang yang dimaksum, dijaga kayak gitu. Ada juga yang demikian. Nabi Ayub sampai kemudian harta bendanya, binatang ternaknya, anak-anaknya pada meninggal semuanya. Asal mulanya orang kaya. Nah, kita sekarang kaya belum ya? Kaya naon ya? Ya gitu. Ya. Tapi sudah merasa sudah dicoba oleh Gusti Allah. Nabi Yunus, Nabi Musa juga sama kayak gitu. Nabi Musa kita bisa belajar. Mungkin kita sekarang tidak bisa melihat Fir'aun ya kayak gitu. Tetapi praktek-praktek karakter-karakter Fir'aun hari ini masih bisa dilihat. Orang-orang jahat, orang-orang bengis, orang-orang ganas gitu. Mungkin Donald Trump kalau saya menyebutkan kayak gitu ya. Itu sama aja dengan Fir'aun sekarang kayak gitu ya. Ya sekarang ya Pak Agus, kita tidak bisa melihat Fir'aun yang aslinya, maksudnya Fir'aun kayak gitu. Tapi karakter Fir'aun, sifat Fir'aun itu sekarang masih nempel sekarang di Donald Trump tadi kayak gitu ya. Nabi Musa, Nabi Daud juga kayak gitu. Nabi Daud, kita bisa belajar dari Nabi Daud bagaimana Nabi Daud memiliki teknik membuat baju besinya dengan tangan. Jadi besi itu seperti tanah liat, tanah lempung aja kayak gitu. Nabi Sulaiman juga. Ini Nabi Sulaiman nabi yang hebat nih ya. Kayak gitu. Nabi. Saya kalau pengen datang wahyu, kamu pengen jadi seperti Nabi apa? Saya pengen milih seperti Nabi Sulaiman kayak gitu ya. Sebab punya kerajaan, bisa memerintahkan bangsa jin kayak gitu ya. Istrinya juga cantik kayak gitu. Siapa Pak Agus ya? Ratu Balkis ya. Ratu Balkis kayak gitu. Ini Nabi sekaligus juga raja kayak gitu, Nabi Sulaiman. Nah, kita juga harus jadi orang kaya, jadi orang populer, dan seterusnya seperti Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman meskipun demikian tidak sombong, bager. Nabi Isa juga banyak di Al-Qur'an. Next, Bu lah. Kayak gitu. Itu cerita Al-Qur'an, cerita tentang para nabi yang pertama. Next, Bu. Nah, yang kedua, di dalam Al-Qur'an juga bukan hanya para nabi ceritanya. Ada juga cerita orang soleh. Cerita Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Wah, ceritanya biasanya kalau memanggil anaknya Luqman itu ya bunai, wahai anakku, ya bunai. Wah, ceritanya enak kayak gitu. Banyak buku-buku yang bercerita yang bercerita tentang Luqmanul Hakim. Dan itu ceritanya bukan hanya yang termaktub dalam Al-Quran saja, tapi di luar Al-Quran juga banyak cerita-cerita Luqmanul Hakim, kayak gitu. Ceritanya banyak didaktisnya, karena itu seorang ayah kepada anaknya, seorang orang tua kepada anaknya, nak jangan kayak gini, nak harus kayak gini, nah kayak gitu. Banyak kayak cerita-ceritanya, terutama dalam surat apa ya Luqmanul Hakim itu ya, surat Luqman. Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'dhu ya bunai la tusyrik billah, dan seterusnya. Saya dulu pernah punya buku tentang Luqmanul Hakim, ceritanya tuh wah, enak. Saya sekarang cari di internet nggak ada buku itu tentang Luqmanul Hakim. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an juga ada cerita Zulkarnain. Cerita Zulkarnain, dia juga cerita dalam Al-Qur'an, orang soleh kayak gitu. Ada yang menyebut Zulkarnain itu orang soleh, ada yang menyebut dia adalah nabi yang tidak disebut atau tidak di lam naqsushum alaik kayak gitu, yang tidak diceritakan atau tidak banyak diceritakan gitu. Zulkarnain ini ceritanya panjang sampai kemudian ada kaitannya dengan Ya'juj wa Ma'juj kayak gitu. Dia seorang raja pengembara, pasukannya hebat, diberikan kekuatan oleh Allah, kukurilingan dunia, hidupnya mengelana kayak gitu. Kalau ada orang miskin dibawahi makanan, kalau ke Ciparai bawa bala-bala mungkin. Ciparai bala-bala. Zulkarnain kayak gitu. Sampai kemudian Zulkarnain bertemu dengan sebuah masyarakat itu meminta bantuan. Ya Zulkarnain katanya, tolong bantu aku karena masyarakat kami digoda, diteror, dibunuh oleh bangsa yang sebelah, tetangga sebelah, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian dibikinlah benteng dan seterusnya. Ini yang wilayah cerita keyakinan atau cerita akhir zaman kayak gitu, cerita akhir zaman. Ini bagian saya sebenarnya kayak gitu. Karena disertasi saya diantaranya adalah mencakup tentang cerita ini. Yang kedua, yang selanjutnya cerita Ashabul Kahfi. Ini juga bisa menjadi pembelajaran kepada anak-anak kayak gitu ya, anak-anak di tengah orang-orang yang orang-orang yang tidak benar, ada 7 orang yang benar kayak gitu.
tidak mau ngikutin arus atau ikut mainstream kayak gitu. Bahkan menolak mainstream, arus utama kayak gitu. Ini 7 orang ini kemudian menyelamatkan diri dari kejaran Raja Dicyanus di sebuah gua yang kemudian disebut dengan Ashabul Kahfi, yang artinya penghuni gua. Nabi Khidir juga sama, bisa diceritakan kepada anak-anak dan bisa diambil nilai-nilai didaktisnya kayak gitu. Mungkin ibu sudah banyak yang tahu ya kayak gitu. Nabi Khidir, dulu Nabi Musa itu pernah mengatakan, di dunia ini katanya, kata Nabi Musa, nggak ada yang lebih hebat dari saya. Nabi Musa itu akhirnya kemudian ditegur oleh Allah. Musa katanya, ente tuh terlalu sombong. Padahal di dunia ini ada yang lebih pintar dari anda. Siapa ya Allah katanya? Ada, orangnya adalah di ujung sana. Yaitu yang disebut Nabi Khidir tadi. Akhirnya kemudian Nabi Musa, perjalanannya dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah, mencari Nabi Khidir. Wah, dan seterusnya memipiri tenaunya. Memipiri sungai. Melewati pinggiran sungai mencari Nabi Khidir, sampai kemudian bertemu Nabi Khidir. Kemudian kata Nabi Khidir, ayo naik perahu. Kemudian dibolongi perahunya, kemudian bertemu dengan anak kecil di pinggir pantai, dibunuh dan seterusnya. Itulah Nabi Khidir. Di sini kita diajari tentang kesabaran ya, tentang kesabaran. Nabi Musa saja derajatnya sebagai seorang nabi, ketika melihat kondisi yang dilakukan oleh Nabi Khidir, kesabarannya tidak bisa ia tahan kayak gitu. Kemudian ada juga cerita-cerita orang jahat dalam Al-Quran, cerita Abu Lahab kayak gitu, sampai namanya diabadikan dalam surat Al-Lahab kayak gitu. Tabbat yada Abi Lahab. Ini juga bisa diceritakan. Kok kenapa sih orang jelek, orang jahat masuk ke Al-Quran? Ya biar kita ngambil pelajaran saja kayak gitu. Viral kayak gitu. Abu Lahab hoyong viral, hoyong terangan sampai akhir zaman. Orang baca tentang Abu Lahab, kenal Abu Lahab, dibaca-baca ku anak Abi kayak gitu. Cenah bangga. Tapi bangganya viralnya viral goreng kayak gitu. Viral goreng. Tak Abu Lahab, sosok Abu Lahab. Ayah dari kayak gitu. Fir'aun, mending Fir'aun mah jelek, oke kayak gitu. Dah bengharta ya kayak gitu. Iya mah umpami ayah jalmi goreng, jalmi miskin, sombong deh kayak gitu. Jadi mendingan Fir'aun kayak gitu. Jadi bukan mending sih maksudnya ya kayak gitu. Bukan mending. Ya ulah jadi Fir'aun kayak gitu. Ulah jadi Fir'aun. Ini juga cerita bagi kita kayak gitu. Fir'aun itu dalam satu rumah tangga kayak gitu, dia hidup dengan orang yang beriman kepada Allah, sementara Fir'aun sendiri mengaku menjadi Tuhan. Siapa itu? Istrinya Asia kayak gitu. Ini juga menjadi apa namanya ya, pembelajaran bagi kita, pembelajaran keimanan terutama ya kayak gitu. Di saat suasananya orang tidak baik, bagaimana agar kita itu tetap menjadi baik? Seperti ikan di lautan, airnya asin, tapi ikan di lautan nggak asin kayak gitu. Asin itu kalau sudah dikasih garam kayak gitu ya, diasinin sama orang pinggir pantai kayak gitu. Ada Fir'aun, ada juga Korun. Baik, lanjut Bu. Nah, karena waktunya ini sebentar. Pertanyaan dulu. Oh, iya. Siap. Hatur nuhun. Pak Ais, ini Pak Ais sudah menggebu-gebu ya dengan semangat ya walaupun berpuasa. Jika nama saudara 2 kali Pak Ais. 2 kali bangun deh. Ini beras pisang kita soalnya kayak Pak Ais, kita bahas dulu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini beberapa pertanyaan saya rangkum saja ya Pak Ais. Mangga. Oke, yang pertama dari Bu Siti Mulyawati, kemudian dari Ibu L52X. Ini siapa namanya ya? Ibu L52X ya. Kemudian dari Eva Jayanti Irawan, kemudian dari Ibu Aisyah LG Cianjur, apa itu LG-nya ya? Ya, pertanyaannya Bapak Ais, bolehkah kita bercerita tentang Nabi tapi dibuat gambarnya? Mungkin nabinya ini tidak spesifik Pak. Iya.
Sepanjang yang saya tahu ya, mohon maaf kalau tidak, nanti Pak Agus yang bisa menjelaskan kayak gitu ya. Kalau Nabi Muhammad itu kita dilarang untuk menggambarkannya, Nabi Muhammad itu kayak gitu, Nabi Muhammad itu. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, wallahu alam kayak gitu. Sepanjang yang saya tahu adalah Nabi Muhammad kayak gitu. Karena Nabi Muhammad itu jangankan untuk menggambarkan kayak gitu, untuk memimpikan bertemu dengan Nabi Muhammad yang asli saja hese. Karena apa? Iblis selalu menghalang-halangi kita kayak gitu, menghalang-halangi kita. Jadi jangan menggambar-gambarkan terutama Nabi Muhammad kayak gitu, terutama ya kayak gitu, terutama menggambar-gambarkan Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk nabi yang lain dipentaskan, bukan digambarkan ya. Nah, misalnya didramakan kayak gitu. Didramakan, saya pribadi, saya bukan apa-apa sih, tapi secara pribadi gaya banget ya kayak gitu ya. Saya pribadi membolehkan, misalnya dia anak nih drama, main drama, sosial drama gitu. Dia sebagai Nabi Musa, saya pribadi membolehkan kayak gitu, membolehkan tamu di drama. Tapi untuk digambar-gambar ini Nabi Muhammad, ini apa namanya kayak gitu, itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hadis ya, jangankan kita menggambarkan Nabi yang kayak gitu ya, menggambarkan orang yang utuh dari mulai kepala sampai ini sampai kaki kayak gitu ya. Itu ada ulama yang memahami hadis itu artinya tidak boleh kita menggambar makhluk hidup kayak gitu, menggambar makhluk hidup ya, apalagi para nabi menggambar makhluk hidup, misalnya gambar gogok kayak gitu ya, gambar gogok ada kepalanya, ada ininya kayak gitu. Itu ada yang mengatakan, tapi saya sih pasti kan tak akan terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang keras mengharamkan kayak gitu. Nah, kalau ada juga orang ulama yang sikapnya moderat, membolehkan yang kayak gitu. Ada juga yang caranya itu boleh menggambar secara utuh, bukan nabi itu ya, orang katakanlah, tetapi lehernya diputus misalnya. Kalau kita sering membaca buku-buku Arab ya kayak gitu, membaca buku Arab, biasanya ada juga yang lehernya diputus, ada juga yang kepalanya diblur. Mukanya maksudnya, mukanya di blur. Saya sering baca buku-buku Arab kayak gitu, biasanya mukanya di blur kayak gitu, mukanya di blur sehingga tidak seperti makhluk hidup. Itu mungkin kita mengawalinya dari dari hadis yang mengatakan kita tidak boleh menggambar binatang, apalagi nabi kayak gitu. Nanti di akhirat katanya kita disuruh menghidupkan gambar-gambar itu. Wallahu a'lam. Ini mah masalah fikih ya, masalah hukum kayak gitu. Saya mah masalahnya cerita kayak gitu ya. Tapi kalau tadi berkaitan dengan didramakan, mungkin insya Allah lah kalau saya pribadi membolehkan si Pak Agus hanya sebagai peran misalnya kayak gitu. Kalau untuk menggambarkan mungkin untuk Nabi Muhammad jelas ya Pak. Mohon jelas. Nabi Muhammad itu dilarang, tapi mungkin untuk selain Nabi Muhammad itu ada terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehkannya. Tapi ya mungkin lebih baik tidak usah digambarin gitu. Tapi kalau memerankan mungkin itu bisa ya, memenangkan perilakunya, bukan memenangkan. Oke, kemudian Bapak Is ini katanya Pak, berapa lama sih Pak kira-kira ini mendongeng itu supaya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu jenuh. Mungkin berapa lama sih mendongeng itu Pak yang efektif katanya? Iya, baik ya. Jadi mendongeng itu bukan hanya kesukaan anak-anak, orang dewasa juga butuh dongeng. Coba kalau kita dengerin ustadz kayak gitu ya, datar we taya dongeng taya naon, nggak enak kayak gitu. Atau dengerin ceramah dan seterusnya. Tapi kalau ada dongeng, disisipin dongeng, itu enak. Apalagi anak-anak. Nah, sekarang berkaitan dengan waktu, sebenarnya sih relatif ya, relatif. Kalau anak-anak sih relatif tergantung ceritanya. Ya kalau anak-anak mah paling juga 10 menit, 15 menit. Kalau saya dulu pernah ngajar di anak-anak SD, anak tingkat SD ya. Kalau anak-anak PAUD saya belum pernah ngajar, tapi kalau di SD saya pernah ngajar kayak gitu ya. Di anak SD, kalau satu SKS berapa ya di SD teh Pak Agus? Satu JPT ya? 45 menit. 45 menit. Kalau kita ceritanya bagus, 45 menit anak itu kurang. Kalau kita bisa menyampaikannya dengan bagus di anak SD, yang kemudian anak SD-nya antusias, kitanya bisa bercerita 45 menit itu kurang. Buktinya apa kurang? Kalau saya masuk
ke kelas berikutnya lagi, Pak Faiz dongeng lagi, Pak Faiz dongeng lagi, Pak Faiz dongeng lagi. Itu artinya apa? Dongeng kita yang 45 menit itu terasa kurang. Jadi relatif sebenarnya kayak gitu. Saya belum pernah ngajar di PAUD kayak gitu, kondisi anaknya bagaimana kayak gitu. Tapi kalau di SD yang saya pernah alami, kalau kita bisa mendongengnya dengan enak, saya kira waktu itu tidak terasa Pak Agus ya, kayak seperti kita nonton film lah kayak gitu ya. Tidak ada apa-apanya. Tidak apa. Kalau filmnya enak tuh, wah, sampai ngopi, sampai tidur, sampai naon, terkerasa kayak gitu. Tapi kalau filmnya nggak enak, dongengnya nggak enak kayak gitu, ya bujur panas. Jadi intinya untuk durasi itu ya ditentukan sesuai mungkin dengan kemampuan kita ya guys ya. Kemampuan kita, kalau kita nggak terlalu ahli bercerita, sebaiknya jangan lama-lama ya. Karena tidak semua orang ahli juga bercerita. Pak Faiz mungkin ahli bercerita, nah kalau saya kurang ahli untuk bercerita ya. Kalau berbohong mungkin saya agak ahli ya. Kalau bercerita saya kurang ahli. Oke, jadi gitu. Jadi disesuaikan saja mungkin dengan kemampuan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita kalau nggak mampu jangan memaksakan dengan menggunakan metode cerita untuk anak kita maupun untuk di sekolah. Kemudian Pak Faiz, adakah tips khusus katanya Pak? Tips khusus bercerita kepada anak agar anak tertarik Pak, antusias Pak. Yang khususnya aja ya, tips khususnya seperti apa? Iya, ya saya sih sebenarnya kayak gini ya, kayak gitu. Saya punya 2 anak kayak gitu, dua-duanya laki-laki kayak gitu. Istri saya nggak mau pernah bercerita, tapi saya tuh punya ini ya, saya punya misi, katakanlah punya misi anak-anak tuh harus tahu tentang cerita ini. Maka saya ceritakan, gitu. Saya ceritakan ceritanya kayak gini, dan terbukti anak saya katanya gitu ya. Kalau mau tidur, ayah dongeng katanya, ayah cerita. Tadi pertanyaan apa? Tips khususnya. Tip khusus apa ya? Ya, supaya tertarik. Gitu. Oh, supaya tertarik anak-anak kayak gitu ya. Ya tadi itu, karena dongeng itu sebuah seni, ya. Jadi bagaimana kita membuat dongeng itu indah, enak kayak gitu, enak. Belajarlah kayak gitu, belajar gitu. Semua orang memang bisa bercerita, tetapi tidak semua orang memiliki keterampilan seni bercerita yang lebih bagus kayak gitu. Untuk bisa lebih bagus, belajar, terus belajar. Enak enggak kayak gitu? Cirinya enak, cirinya ketagihan anak. Kalau hari berikutnya anak itu minta mendongeng, berarti cerita kita itu diterima oleh mereka. Cerita kita itu enak kayak gitu. Cerita itu enak. Itu jadi tipsnya ya kita harus miliki apa namanya ya, seni untuk bercerita, kayak gitu. Dan cerita itu banyak di alam dunia ini, di awang-awang ini banyak kayak gitu. Pilih pertama-tama sebelum kita mulai ceritanya yang menarik, yang enak, yang membuat anak enak. Sesuaikan dengan kondisi anak, usia anak. Kayak gitu. Kalau saya bercerita tentang orang dewasa, kalau ngaji ke orang dewasa, nggak bakal mungkin saya bercerita tentang Upin Ipin, gitu ya. Tapi kalau saya ngaji kepada ibu-ibu, ya ceritanya tentang neraka, bagaimana isi neraka, bagaimana di surga, bagaimana bidadari. Kalau menciduh itu serem, bidadari mah serem, bagus ya, kayak gitu. Bagaimana bidadari kalau menciduh, katanya dalam sebuah riwayat itu, wah manis. Kayak gitu, air lautan bisa manis dan seterusnya. Paling ceritanya kayak gitu. Tapi kalau ke anak-anak, bagaimana cerita, saya memilih cerita kayak gitu. Kan ada cerita itu, ada cerita apa namanya, termasuk cerita anak juga. Saya ajarkan cerita rada mistis kayak gitu ya, rada mistis. Cerita tentang Dajjal. Anak saya itu hafal ya, Jujuh Ma'juj, Dajjal, pohon kurma Baisan, Danau Tobaria, apal gitu. Karena Pak, saya sering mengulang-ulangnya kayak gitu. Dajjal itu akan muncul dari mana? Ya, Jujuh Ma'juj itu rupanya siapa? Ada yang telinganya lebar sampai kemudian bisa, dan seterusnya. Jadi tips-tipsnya saya kira yang menurut saya kayak gitu ya. Pilih cerita yang menarik dulu. Kemudian sebelum ceritakan dulu. Pelajari dulu, intonasikan ceritanya enak enggak? Sehingga kemudian kalau sudah, kita ceritakan ke anak kayak gitu. Kalau kita ujuk-ujuk cerita ke anak sementara kita nggak tahu cerita yang saya sampaikan enggak enak atau tidak, ya saya kira anak-anak juga sama akan responnya. Berarti teman-teman kesimpulannya bahwa untuk bercerita itu kita perlu intonasi yang
ini ya, yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita menceritakan seseorang yang sangar, tentu dengan intonasi yang berbeda ya. Kalau kita menceritakan seseorang yang soleh, mungkin dengan intonasi yang berbeda. Kemudian jenis ceritanya, jenis hikayatnya disesuaikan dengan usia ya Pak. Mohon. Sesuaikan dengan umur supaya pas. Kemudian yang tadi yang pertama adalah kita juga harus menguasai seni bercerita. Seni bercerita. Jadi, harus pakai seni lagi harus Sultan. Oke, kita lanjutkan. Pak Faiz, ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Nia Ramdhaniati. Memang betul Pak, jadi cerita Islam di kita itu banyak yang dari Israiliyat Pak. Yang tanda kutip sebagian dari Israiliyat itu dalam beberapa buku memang kadang-kadang agak menyimpang gitu dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah pertanyaannya, ada nggak katanya Pak referensi, mungkin bacaan ya, kitab atau sejenisnya yang recommended gitu untuk sumber-sumber referensi sejarah-sejarah Nabi misalnya atau yang lainnya Pak? Iya, baik, terima kasih Ibu Nia Ramdhaniati. Oh, sana Nia itu istrinya Farhad Abbas naon ya? Nia Daniati. Ibu Nia Daniati, Ibu Ramdhaniati gitu ya. Jadi untuk cerita-cerita Israiliyat, saya pernah dulu gitu ya, ada yang sudah terjemahan. Memang dalam bahasa Arab sih ada beberapa buku-buku Israiliyat ya, buku-buku Israiliyat yang atau hadis-hadis Israiliyat. Ada juga kayak gitu. Biasanya emang isinya cerita-cerita kayak gitu. Cerita-cerita yang memang sebelum Islam datang, karena kan bangsa Yahudi, bangsa Israel sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, cerita-cerita itu berkembang lebih dahulu pesat kayak gitu, menjadi bagian tradisi lisan. Diceritakan tentang ini. Kemudian ketika Islam datang, kayak gitu ya. Islam datang, masuklah cerita-cerita itu ke dalam Islam. Kayak gitu. Ketika sudah masuk, maka terjadi percampuran. Ini teh mana cerita Islamnya teh? Mana teh Islamnya yang bagian Islam? Mana Israiliyatnya teh kayak gitu. Nah, ada buku yang dari bahasa Arab yang ini bahasa Arab ya yang pernah saya gitu tentang Israiliyat, terutama tentang kisah-kisah dalam hadis yang berkaitan dengan Israiliyat. Kalau untuk terjemahannya kayak gitu masih jarang sih Pak Agus yang saya tahu gitu ya. Masih Israiliyat kayak gitu. Nanti Pak Agus kayaknya mau menyusun Israiliyat, ini ada request. Ada request. Jadi masih jarang Bu di kita Bu ya tentang Israiliyat, buku-buku yang terjemahan Indonesia. Kalau yang Arab saya kira bisa search di internet kayak gitu, yang berupa e-book kayak gitu, insya Allah akan bisa dapatkan kayak gitu. Itu saja Bu kayak gitu. Tapi sebenarnya cerita Israiliyat juga sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis itu bisa diambil kayak gitu. Sebab di situ ada hikmah biasanya, kayak gitu, ada hikmah. Jadi kalau nggak salah ya Bapak Israiliyat itu ada semacam seperti hadis juga ya, ada yang sahih, ada yang dhaif juga. Mohon gitu. Bapak dan Ibu sekalian, Israiliyat itu ada kriterianya gitu ya. Jadi memang ada yang dhaif, ada yang sahih, seperti itulah. Jadi harus dipilih-pilih juga. Nah, tapi biasanya kisah-kisah itu nanti bisa dibandingkan dengan kisah-kisah yang dari hadis sahih misalnya. Kemudian kalau untuk Nabi Muhammad mungkin Pak Faiz bisa ini ya, bisa pakai ada bukunya itu Philip Kahiti itu History of Arab. History of Arab. Wah, mohon jadi. Itu History of Arab. Sayangnya harganya itu sekitar hampir 1 juta itu yang asli itu. Dan sayangnya lagi bahasa Inggris tuh bisa. Dulu waktu saya kuliah Pak Faiz di UIN nggak pernah saya beli itu buku. Karena harga bukunya itu buat hidup sebulan saya zaman kuliah. Jadi Bapak Ibu yang mau beli ya silakan. Boleh. Oke, ya, silakan. Dilanjut pertanyaan atau mungkin pernyataan ini dari Bapak Gunawan Hendra. Mungkin ini minta konfirmasi mungkin ya. Izin bertanya, saya pernah mendengar tentang cerita Nabi Khidir dengan 3 tingkah Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir di pantai, kenapa perahu liar dirusak sendiri, ada anak. Ini maksudnya pertanyaannya apa? Apakah mengkonfirmasi kebenaran cerita ini atau seperti apa? Ini mohon Pak Gunawan di chat lagi di kolom komentar karena ini pertanyaannya maksudnya apa? Apakah mau mengkonfirmasi kebenaran itu atau mempertanyakan runtutan dari cerita itu? Maaf Pak Gunawan boleh diperjelas sedikit Pak. Kemudian
Apa ya? Yang lain pertanyaan agak mirip-mirip lah. Dari Ronia, Pak, kalau nanti anak bertanya seperti apa Nabi Muhammad, jawaban kita apa, Pak? Iya. Nah, baik, sebenarnya tadi saya sebentar ya, yang tadi Pak Gunawan ya gitu. Ini Pak Gunawan teh dokter kalau nggak salah ya, gitu, dokter tapi sayang anak mungkin ini. Pak Gunawan, oh, bagus, ya. Iya. Mohon, gitu, siap. Hikmah. Iya, betul. Ya, Mohon. Pertanyaan Bapak di atas maksudnya apa? Saya juga bingung. Ya, jadi ingin mengkonfirmasi mungkin Pak Faiz itu hikmahnya apa? Gitu. Hikmahnya apa gitu. Baik, Pak. Saya terima kasih banget kepada Pak Hendra Gunawan yang kebanyakan perempuan ini pesertanya, tapi ini laki-laki, alhamdulillah seneng dongeng meren. Baik Pak Gunawan, cerita tentang Nabi Musa bertemu dengan Khidir itu kalau tidak salah ada dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra, kalau nggak surat Al-Isra atau Al-Kahfi, Al-Isra kalau nggak salah. Itu perjalanan yang tadi itu Nabi Musa karena merasa sombong, kemudian kata Allah, ada yang lebih pintar daripada anda itu Musa, yaitu Khidir. Kemudian Nabi Khidir mencari orang yang disebut dengan Nabi Musa mencari Khidir itu sampai ketemu jalan, sampai membawa ikan, ceritanya kayak itu. Ini bukan cerita dongeng apa, Al-Quran, benar, surat Al-Isra kalau nggak salah itu ya, Al-Isra. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya kalau ada kenapa ketika Nabi Musa diajak sama Khidir itu kemudian naik perahu tapi di bolongan kayak gitu. Nah, kata Nabi Khidir kan ada sebenarnya jawabannya di sini dalam Al-Qur'an itu. Ceritanya karena kalau tidak dibolongin, katanya, kalau tidak salah, kalau tidak dibolongin, maka di seberang sana, di seberang lautan sana itu akan ada penjahat yang nanti akan merampas kita dan bahkan mungkin membunuh kita, katanya. Makanya dibolongin aja di sini kayak gitu. Gitu. Dibolongin itu. Nah, tapi kan bukan itu saja pelajaran yang hikmah yang disampaikan. Dari awal Nabi Khidir pernah mengatakan kepada Nabi Musa, kalau kamu katanya ingin belajar kepada saya, gitu, tolong sabar dan tolong jangan mengatakan apa-apa sebelum saya menjelaskan sesuatu. Apa yang saya kerjakan pokoknya diam saja, cicing. Tong protes, kayak gitu. Ternyata Nabi Musa itu ketika Nabi Khidir membolongi sudah ngomong duluan kayak gitu. Nah, nanti ngebolongan kayak gitu. Nah, itulah ajarannya. Yang pertama, sebenarnya sih tadi itu yang dijelaskan oleh Nabi Khidir ada nanti di seberang lautan sana itu akan ada penjahat yang nanti akan merampas kita dan boleh jadi akan membunuh kita. Itu gunanya. Tapi pada intinya Nabi Khidir itu lagi ingin mengajarkan kesabaran Nabi Musa. Karena Nabi Musa tadi mengatakan saya paling hebat kan, tanya orang yang paling pintar, orang paling tampan dan seterusnya. Kemudian ternyata tidak demikian kayak gitu. Kemudian diajak jalan-jalan di tepi pantai, ada anak yang kemudian lagi main-main di pinggir pantai, dibunuhlah kemudian sama Nabi Khidir kayak gitu. Nabi Musa kata Nabi Khidir, apa yang saya lakukan jangan protes, cicing dulu aja kayak gitu. Mau saya maihan jalma, mau saya bolongin, mau saya ngeruntuhin bangunan apa kayak gitu, diam aja kayak gitu. Tapi lagi-lagi Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir membunuh anak, berontak, protes dan seterusnya. Tingkat Nabi kayak gitu. Artinya apa? Orang kayak gini kata Nabi Khidir mah, ya apa ya kayak gitu, tidak pantas mengatakan paling hebat, paling sabar dan seterusnya. Buktinya diajak sama saja kayak gini. Hikmahnya apa? Hikmahnya anak ini katanya, kalau tidak salah, anak ini kalau nanti dia besar akan membunuh orang tuanya kalau tidak salah. Bagaimana Pak Wisya? Kalau nggak salah kayak gitu, akan membunuh orang tuanya anak ini. Atau kalau tidak, ada sih dalam Al-Quran ini ya, dalam Al-Quran surat Al-Isra. Baca saja di pipir itu surat Al-Isra, insya Allah ada kayak gitu. Pak Hendra?
Halo Pak Hendra. Nah itu jadi ada dalam Al-Quran ya, kayak gitu. Silakan dibuka di dalam surat Al-Isra. Bu Anita, gimana ini Bu Anita? Sudah habis waktunya? Iya, silakan. Masih banyak. Banyak. Bapak Is, kita minum dulu, Bapak Is. Aduh, ngopi dulu atuh. Mangga, silakan. 10 menit lagi ya? Ya. Oke, mantap, Baik. Bapak Is. Next Bu. Mana Bu Faninya? Nah, baik. Cerita Nabi Muhammad. Wah, banyak sekali. Sampai tadi Pak Agus ada Philip Kahiti di History of Arab gitu. Bu mencerita tentang dari seorang orientalis kayak gitu, berbicara tentang Arab gitu. Tapi masih mendingan lah orientalisnya. Tidak ngarang banget ceritanya, tapi sesuai fakta kayak gitu. Dari sebelum Nabi, saat Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad muda, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, mukjizat Nabi Muhammad. Selama ini kita yang tahu adalah mukjizat Al-Quran saja kayak gitu. Padahal Nabi Muhammad memiliki mukjizat lain, seperti pernah membelah bulan. Jadi membelah bulan jadi bulan pernah terbelah menjadi dua. Di saat Nabi Muhammad memerintahkan bulan untuk terbelah. Peperangannya diikuti Nabi Muhammad. Banyak ceritanya, perang Khandaq, perang Badar, dan seterusnya. Nabi Isra Mi'raj. Wah, ini juga banyak cerita Isra Mi'raj kayak gitu ya. Nah, Nabi Muhammad malam hari dari Mekah ke Madinah. Wah, yang disebut dengan Isra, kemudian naik ke atas kayak gitu. Itu ceritanya dari naik saja, naik ke atas Sidratul Muntaha, ke langit 1, ke langit 2, itu biasa menjadi bagian cerita. Nabi tentu ini berkaitan nilai-nilainya adalah nilai-nilai akidah, nilai-nilai keyakinan gitu. Nabi di langit pertama bertemu dengan ini, Nabi kemudian perintah salat dan seterusnya. Itu cerita Isra Mi'raj. Dan ini diceritakan oleh masyarakat Indonesia dahulu kayak gitu. Buku-buku tentang cerita Isra Mi'raj yang manuskrip-manuskrip kuno itu banyak ditemukan. Kalau ingin membaca tentang manuskrip kuno, bisa datang ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, di Salemba dan di yang dekat Monas itu, dekat Monas. Banyak di situ naskah-naskah kuno. Yang paling dekat ya lihat naskah kuno mah Museum Sri Baduga gitu, tentang cerita Isra Mi'raj. Jadi zaman dahulu memang sudah diceritakan cerita-cerita tentang Islami ini kepada generasi muda. Ceritanya di mana? Di masjid-masjid. Kalau saya dulu waktu kecil ya, mendapatkan cerita ini, wah dilanggar di musola, di madrasah kayak gitu, sampai celangop kayak gitu ya. Gurunya menjelaskan, Pak Ustadznya menjelaskan, enak kayak gitu. Cerita Nabi dan istri-istrinya, ada Khadijah, ada Aisyah, istri Rasulullah. Bagaimana nyanyinya itu Bu Anita? Aisyah istri Rasulullah. Next Bu. Nah ini 10 menit lagi sementara slide-nya masih banyak. Lanjut Bu. Nah, sekarang cerita sahabat Nabi. Next. Banyak cerita sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Yang Umar yang sering kita nonton di TV itu ya, Omar. Kayak gitu, Omar. Omar Hana untuk anak-anak mah. Kartun ya sama. Omar Hana. Nah, Omar Hana. Umar Bakri gitu. Nah, Utsman itu bisa menjadi cerita. Terutama apa? Cerita apa? Cerita tentang kepahlawanan Abu Bakar, tentang jasa Abu Bakar, tentang Umar bin Khattab gitu. Termasuk cerita Umar bin Khattab itu termasuk cerita tentang wabah taun yang terjadi pada Umar kayak gitu. Jadi cerita corona hari ini sebenarnya referensinya sudah ada semenjak zaman Umar itu. Ya paling dekat lah kayak gitu, zaman Umar, zaman Nabi kalau ngeruntut kayak gitu. Zaman Umar juga kayak gitu. Utsman bin Affan, Ali bin Salman Al-Farisi, Hamzah, Bilal. Cerita Bilal juga kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sok senajan hidung, sok senajan hitam, gelam kayak gitu. Tetapi Allah memilih Bilal, Rasulullah memilih Bilal. Jadi Islam tidak memandang putih kulitnya, banyak duitnya, tetapi memandang keimanan yang tertanam dalam jiwanya. Seperti apa? Bilal mendapatkan porsi yang cukup tinggi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mendengar suara sendalnya Bilal itu di surga. Artinya apa? Bilal adalah insya Allah ahli surga. Sendalnya saja sudah pernah terdengar oleh Rasulullah, meskipun orang hitam kayak gitu. Abu Hurairah cerita bagaimana disebut Abu Hurairah bapak kucing
gitu. Itu juga bisa cerita-cerita tentang sahabat itu bisa dibaca di bukunya Kisah 60 Para Sahabat Rasul gitu. Muhammad Khalid Muhammad Khalid itu bagus ceritanya, diceritakan itu terjemahan. Next Bu. Ini saya lagi kejar nih ya. Saya bikin presentasi banyak nih. Cerita pahlawan Islam. Lanjut Bu. Nah, next. Nah, ada cerita Iskandar Zulkarnain yang tadi itu. Cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu yang mungkin ibu-ibu sekalian pada tahu, bapak-bapak ibu sekalian. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda yang baktinya kepada orang tua. Tidak mengenal lelah dan seterusnya. Sampai kemudian Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Arab itu kalau naik pesawat juga lama kayak gitu ya. Ini datang pakai jalan digendong Uwais Al-Qarni sampai kemudian Rasulullah ketika Umar bin Khattab mau ke Yaman, Umar katanya, tolong kalau Anda pergi ke Yaman titip saya salam kepada seseorang, meskipun saya tidak tahu tapi titip salam kepada seseorang, yaitu Uwais Al-Qarni. Ceritanya bisa dilihat, ceritanya bisa di-download, bisa di-sharing dan seterusnya. Next Bu. Banyak sih. Nah, next. Nah, cerita ajaran dan keyakinan Islam. Ini tadi yang dirujuk oleh Rolfing gitu atau Edward Jamaris, cerita ajaran dan keyakinan Islam. Keyakinan berkaitan keimanan. Seperti apa? Cerita malaikat Israel, cerita malaikat, cerita malaikat Israel. Ceritanya malaikat Israel itu ketika semua manusia sudah mati, dicabut nyawanya ke malaikat Israel, kemudian tinggal 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Kata Allah, tinggal siapa lagi? Israel katanya yang masih hidup. Ini ada dalam hadis, wallahu alam sahih atau tidaknya kayak gitu ya, tapi ini bagian dari cerita yang sering kita dengar kayak gitu. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga ada kayak gitu. Kemudian dicabutlah 3 malaikat itu. Kemudian tinggal siapa lagi? Tinggal saya sendiri, kata malaikat Israel. Israel katanya, bukankah semua makhluk di dunia ini akan merasakan mati? Iya ya Allah. Adik kamu makhluk bukan? Makhluk ya Allah. Kalau begitu kata Allah, cabut nyawamu sendiri. Malaikat Israel pergi di antara surga dan neraka dalam satu riwayat, kemudian mencabut nyawanya sendiri. Malaikat Israel ngegowak tenanya, menjerit, mencabut nyawanya sendiri. Itu malaikat Israel kayak gitu. Tuh orang dicabut nyawanya itu sakitnya tuh di sini, Bu. Sakitnya di sini. Cerita 2 malaikat berseteru, yaitu cerita yang orang yang membunuh 99 orang, kemudian malaikat itu berseteru, berdebat dan seterusnya. Cerita alam kubur, di alam kubur juga ada ceritanya geningan, gitu. Cerita alam kubur, bahkan pertanyaan alam kubur sudah dibocorkan kepada kita. Ingat-ingat Bu ya, hafalkan pertanyaan malaikat di alam kubur, jangan sampai lupa, kayak gitu. Jangan sampai lupa. Pertanyaannya, man rabbuka? Waman nabiyuka dan seterusnya. Udah ada bocoran tuh untuk ujian nanti alam kubur kayak gitu. Nah, ini ada cerita tentang Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu jago ahli nahwu gitu, ulama ahli nahwu, pelopor ilmu nahwu. Suatu saat ketika dia masuk di alam kubur, meninggal kayak gitu, didatangi 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Kata malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka wahai Sibawayh, katanya. Tapi karena Imam Sibawayh jago ilmu nahwu, balik bertanya katanya, man yang Anda sebut itu man apa? Man mausul, man istifham, man isyarah, atau man apa? Malaikat tuh bisa jawab. Balik tadi itu katanya. Akhirnya Imam Sibawayh tidak jadi ditanya sama malaikat itu, tapi nggak tahu, wallahu alam, itu cerita-cerita yang ada rada mistisnya, rada mitosnya kayak gitu. Cerita neraka dan surga, bagaimana isinya surga, bagaimana neraka. Di surga itu kan bisa ceritakan, surga itu ceritanya apa. Cerita kiamat, wah cerita kiamat, gunung meledak. Suatu saat ini saya akan cerita ya. Ada seorang guru lagi cerita ini kepada anak-anaknya. Anak-anak, nanti itu pada suatu saat ketika kiamat nanti itu gunung-gunung meledak. Duar. Oh, larvanya, magmanya kemana-mana panas. Wah, wedus gembelnya kemana-mana. Wedus gembel. Terus lautan katanya, kata si Pak Guru itu. Lautan itu kemudian airnya tumpah. Tanah merekah.
membelah semuanya. Tiba-tiba dalam cerita itu ada seorang anak yang bertanya, "Pak Guru, kalau kiamat kayak gitu, gunung meletus, tanah keluar semuanya, bahan keluar, apakah sekolah libur, Pak Guru?" Kata seorang anak itu. Nah, itu cerita tentang kiamat. Bisa diceritakan karena ada dalam Al-Quran. Surat Al-Qiyamah, surat Al-Qari'ah, surat Al-Waqi'ah, banyak ceritanya. Cerita bidadari, wah banyak cerita bidadari. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dalam hadis banyak cerita itu bidadari kayak gitu. Bidadari itu ada yang menyebutkan katanya tadi itu ya, kalau menciduh tenawan ya, meludah saja ke lautan itu bisa menjadi manis. Kalau bidadari itu kukunya jatuh saja ke dunia, maka matahari eleh cahayanya. Wah, meskipun memang ya cerita-cerita ini bisa masuk cerita-cerita apa, tapi ada sih memang hadisnya, meskipun hadisnya saya tidak tahu gitu ya, karena saya bukan ulama ahli hadis tentang sahih atau hasan atau dhaif dan seterusnya. Cerita tentang Shiratal Mustaqim, ini cerita tentang keyakinan. Karena dalam keyakinan Islam ada yang disebut nanti ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, mereka akan melewati Shiratal Mustaqim, jembatan teh ada yang dalam sebuah riwayat kecilnya itu seperti rambut dibelah jadi 7. Cerita-cerita ini kan menggema di masyarakat, menjadi bagian dari tradisi kita di masyarakat kayak gitu ya. Kemudian di padang mahsyar orang dikumpulkan, ada yang kepalanya katanya kalau di dunianya suka jadi babi ngepet, nanti di akhiratnya kayak gitu. Ini cerita-cerita yang kayak gini nih. Saya meskipun kayak gitu pakai kopiah, terkadang saya tertarik juga dengan cerita-cerita rada mistis, rada mitos kayak gitu tuh ya, kayak gitu. Kalau di dunianya ini suka azan, maka kepalanya akan panjang kayak gitu. Kepalanya panjang dan tidak tenggelam dan seterusnya. Ini cerita-cerita ini memang semuanya bersumber dari hadis. Kayak gitu, kebanyakan dari hadis. Kemudian dicerna, ditafsirkan, difahami berbeda-beda oleh semua orang kayak gitu. Sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan tingkat pemahamannya. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang keyakinan ini ya, tentang surga, neraka dan seterusnya. Next, Bu. Nah, cerita dongeng dan legenda Islam. Wah, ada dongeng dan legenda Islam nih ya. Kita kalau legenda itu biasanya sesuatu yang ini ya, menjadi legenda, ada mitosnya, ada sisi-sisi mistisnya kayak gitu. Misalnya kita sering mendengar hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani itu ya kalau dia menunjuk benci dengan burung itu, dengan satu burung misalnya, langsung ditunjuk burung itu langsung jatuh kayak gitu. Ini namanya dongeng legenda. Biasanya dongeng dan legenda Islam ini kebanyakan adalah takhayulnya atau hayalannya, imajinasinya, fiksinya ini. Jadi dalam Islam juga banyak yang fiksi, yang dikarang-karang kayak gitu. Misalnya tunduknya jin kayak gitu. Ada seorang ayah yang ngajak anaknya naik ke loteng. Kemudian ketika naik di loteng, anaknya mendadak hilang, dibawa oleh jin. Akhirnya si orang tua, si ayahnya itu kemudian konsultasi dengan Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir katanya, anak saya hilang tiba-tiba katanya. Kemanakah dibawa kemana? Oh kata Abdul Qadir, itu mah anak bapak mah dibawa sama jin. Gampang kalau ngambilnya, menemukannya. Bapak nanti malam hari bacakan doa ini, bacakan ayat ini, bacakan wiridan ini. Nanti pergi ke sana. Insya Allah nanti akan datang jinnya membawa anak Anda. Mana bapak? Datanglah kemudian dan kemudian turunlah jin membawa anak itu. Ini kebanyakan hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani itu naskah kuno gitu yang awal mulanya adalah dari negeri Baghdad karena Syekh Abdul Qadir dari Baghdad, tetapi ceritanya sudah menyebar hampir seantero dunia. Ceritanya tentang mistis-mistis yang berkaitan dengan Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani bisa menyaatkan tenonnya, mengeringkan sungai, mengeringkan sungai Efrat, sungai Tigris dan seterusnya. Banyak sekali cerita. Banyak cerita suatu saat Abdul Qadir Jailani mau pergi ngaji tapi di tengah jalan dibegal, tapi nggak jadi dibegal. Nah, banyak cerita-cerita yang kayak gitu. Di dalam Islam juga kayak gitu. Ya sepanjang itu ada nilai positifnya, silahkan cari-cari yang nilai positifnya. Itu kalau nggak salah ada 100 tentang hikayat tentang dalam buku itu ya. Banyak di Kinda. Ada cerita Abu Nawas. Ini Abu Nawas juga terkenal sebenarnya, bukan hanya di negeri Arab. Kayak gitu.
Di negeri kita juga biasanya Abu Nawas itu ceritanya dengan King Harun atau Harun Ar-Rasyid. Ceritanya itu banyak di dalam bahasa Inggris banyak, dalam bahasa Arab banyak, dalam bahasa kita yang diterjemahkan juga banyak. Ceritanya lucu-lucu Abu Nawas. Ceritanya menarik tetapi penuh dengan kelihayan otak Abu Nawas kayak gitu. Misalnya suatu cerita Abu Nawas itu ya mendengar Raja Harun Ar-Rasyid itu lagi sakit. Karena seorang raja datangin dokter dari berbagai negara kayak gitu. Tapi semua dokter yang mengobati Raja Harun Ar-Rasyid nggak ada yang bisa menyembuhkan. Masih cemberut wahai Raja Harun Ar-Rasyid. Tidak bisa senyum-senyum acan kayak gitu. Akhirnya apa? Abu Nawas terpanggil hatinya. Datang aja sambil bawa sarung Abu Nawas. Kata prajuritnya, "Reka mana yuk?" Cina, Abu Nawas, saya mendengar raja lagi sakit, Tuan, cina kayak gitu. Bolehkah saya mau nyembuh? Saya mau berusaha menyobati raja, katanya. Saya prihatin kalau raja tidak bisa tersenyum sama sekali, katanya. Nanti saya izin dulu ke rajanya. Ngobrol ke raja. Akhirnya kata Raja Harun Ar-Rasyid, "Silakan masuk." Masuklah kemudian lewati pintu kerajaan yang panjang. Nah, kemudian ketika sudah masuk di kamarnya Raja Harun Ar-Rasyid, katanya, "Tuan," katanya, "Tuan sakit?" "Iya Abu Nawas," katanya. "Sudah berbagai dokter saya datangkan ke sini, tapi mereka dokter itu tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Bahkan saya tidak bisa tersenyum sama sekali, Abu Nawas," katanya. "Baik Tuan Raja." Abu Nawas akhirnya kemudian mengeluarkan paku dari dalam sakunya. Disuntiklah si itunya, kakinya itu. Ternyata disuntiklah kakinya dan ternyata si rajanya jadi tertawa, jadi cecengesan, jadi lumpat-lumpat rajanya kayak itu karena mau disuntik pakai paku. Nah, akhirnya kemudian dari situlah Abu Nawas cerita-ceritanya mendapatkan pengaruh kayak gitu karena cerita-ceritanya bisa membuat raja tersenyum. Banyak sekali cerita-cerita Abu Nawas dan lucu-lucu kayak gitu. Cuman cerita Abu Nawas kayak gitu ya. Ada yang ini konon katanya Abu Nawas juga seorang sufi. Wallahu alam saya gitu ya. Dulu dia itu sebelumnya adalah Abu Nawas dulu sebelumnya dia adalah orang yang sering minum-minuman, bermain perempuan kayak gitu. Tapi akhirnya kemudian dia bertaubat. Sehingga kemudian di akhir taubatnya itu dia membuat syair. Yaitu apa? Syair apa? Ilahi lastulil firdaw si ahla. Tereh maghrib cina buka puasa. Tereh buka puasa. Eta syair Abu Nawas kayak gitu. Tapi yang dimaksud Abu Nawas itu Abu Nawas yang dengan Raja Harun Rasyid atau tidak, wallahu alam. Banyak sih cerita Abu Nawas. Abu Nawas juga banyak nama lainnya selain Abu Nawas kayak gitu. Next, Bu. Cerita mistis. Nah, cerita mistis tasawuf Islam ini juga bagian dari cerita. Tapi ini berkaitan dengan keyakinan ya, berkaitan dengan mistis tasawuf dunia sufi. Misalnya cerita Al-Halaj. Cerita Al-Halaj itu cerita seorang sufi yang memegang teguh prinsipnya bahwa seorang manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan, atau dalam bahasa Arabnya wahdatul wujud atau wihdatul wujud, atau dalam bahasa Jawanya manunggaling kaulo Gusti yang diamalkan oleh Syekh manunggaling kaulo Syekh Siti Jenar kayak gitu ya. Nah, karena pahamnya berbeda dengan orang kebanyakan, dengan pemerintah termasuk diantaranya adalah maka Syekh si Al-Halaj itu ceritanya panjang ya kayak gitu. Ujung-ujungnya Al-Halaj itu dihukum pancung, dihukum gantung, dihukum tangannya dipotong. Tapi yang aneh itu ketika dipotong, darah yang keluar dari lehernya yang dipancung, pokoknya darah yang keluar itu semuanya membentuk lafal Allah. Dan kemudian jasadnya ketika dilarung di Sungai Tigris kayak gitu, lafalnya juga masih mengucapkan lafal Allah dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan cerita-cerita mistis atau tasawuf Islam. Banyak. Yang kedua, Zunnun al-Misri. Ini tokoh-tokoh tasawuf, sufi. Dalam misalnya cerita Zunnun al-Misri itu ya karena itu mistis, tasawuf kayak gitu ya. Diceritakan banyak sih cerita. Suatu saat Zunnun al-Misri itu pengen pergi ke Mekah.
Dalam perjalanannya ke Mekah itu, Zunnun al-Misri bertemu dengan orang tiga. Yang pertama para pedagang, kayak gitu. Yang kedua dengan orang pemuda yang wajahnya berseri-seri, wajahnya tampan berseri-seri kan. Dalam perjalanan naik perahu itu, naik kapal itu, bukan kapal ini ya, kapal terbang, pesawat terbang kayak gitu. Tiba-tiba orang pedagang ini hilang barang bawaannya. Akhirnya perahu di seluruh isi perahu itu menurut keamanannya semuanya harus diperiksa siapa yang mengambil barang milik orang pedagang itu. Nah, sementara si orang pemuda tadi itu yang ditemui oleh Zunnun al-Misri loncat ke laut. Di laut itu seorang pemuda tadi dia tidak tenggelam, tetapi dia ibarat orang duduk di atas sajadah. Nah, cerita-cerita ini cerita-cerita mistis ya, cerita-cerita mistis